Ketua eskul. Sinar matahari sangat menyengat menusuk sampai ke tulang putih, menyengat keseluruhan tubuh. Nggak ada murid lagi di luar kelas kecuali Naila yang berdiri di depan tiang bendera. Menjalankan hukuman dari Bu Maya. Cewek itu menundukkan kepala saat ada yang lewat. Terkadang melipat tangannya di depan dada sambil menatap lurus ke depan. Kalau sudah bosan dia mengubah posisi berdirinya sambil bergumam dalam hati. Terlihat dari bentukan bibirnya yang menahan kesal. Anak yang punya yayasan tapi kelihatan kayak preman. Pertama kali ketemu udah sial. Lihat aja ketemu lagi gue cubit ginjalnya biar nggak sok cool gitu. Tiba-tiba matanya terhenti pada pria yang berada di tingkat 2 sebelah sudut kanan. Matanya silau karena cahaya matahari tapi berusaha melihat dengan jelas orang itu yang sedari tadi memang sudah berdiri di situ. Mata mereka saling bertemu, seperti ada petir di antara mata mereka. Cowok brengsek itu. Teng, teng, bel pertukaran pelajaran. Tina dan Beca buru-buru ke depan pintu memanggil Naila untuk masuk kelas. Hukuman Naila hanya dalam jam pelajaran Bu Maya. Sial banget sih lo. Lah. Tina prihatin, ia memegang tangan Naila dan sebelah lagi Beca yang megang. Lo pasti capek. Mana lagi cuaca panas. Bisa kena daya hidrasi, ucap Beca. Gue gak apa-apa kok. Naila merasakan tenggorokannya kering. Seorang cowok agak kemayu menghampiri mereka. Rangga salah satu cowok yang selalu cepat mendapatkan gosip di sekitaran sekolah. Sabar ya Cin. Tuh ibu ubanan kadang gak punya peri kemanusiaan dan keadilan. Naila menatap Rangga dengan perasaan aneh, lalu mengangguk pelan. Tidak terlihat senyum pada bibirnya karena masih kesal. Tenang aja Rangga, nggak gigit lah. Dia teman kita juga. Sebangku gue, anaknya emang suka timbul tenggelam, ujar Tina tertawa. Enak aja, lo kira gue tuyul. Makanya rajin-rajin sekolah. Biar ada yang kenal lo. Decak Beca pada Rangga. Seorang guru masuk ke dalam kelas. Tanda jam pelajaran baru akan dimulai. Mereka membubarkan diri, kembali ke tempat duduk masing-masing. Asteris Naila asteris. Pulang sekolah mereka datang ke base camp. Bukan hanya Naila, Beca, juga Tina, ternyata Rangga juga ikut karena tidak tahan dengan bujukan ketiga kawannya itu. Seperti kata Beca, ekskul dipenuhi cogan-cogan alumni mereka. Nggak salah kalau mau cuci mata ke ekskul ini. Apalagi alumni mereka pakai baju bebas, tambah deh bikin betah. Beca menghampiri seseorang berambut pendek dengan kaos oblong oversize. Bel, kawan gue mau daftar. Bagi formulir, pinta Beca pada gadis tomboy itu. Nah gitu dong rekrut anggota baru, puji Abel. Dulu, Beca sempat kesemsem sama Abel. Setelah tahu dia wanita, hatinya retak. Cowok aja kalah ganteng dari Abel. Abel memberikan formulir pendaftaran. Suruh isi data diri. Suruh duduk aja entar dipanggil. Beca manggut-manggut dengan mata tak berkedip. Udah sana pergi. Usir Abel. Beca manggut-manggut patuh. Kalau saja semua calon anggota baru duduk berbaris di lapangan depan base camp. Para alumni memantau junior mereka. Tampak Naila dan Rangga ikut duduk di lantai di bawah terik matahari. Sedangkan Beca dan Tina bersama temannya yang lain mengurus keperluan ritual mereka. Di depan mereka beberapa senior melakukan atraksi untuk menarik perhatian anggota baru. Dimulai dari seorang cowok dengan beraninya memainkan ular di tangannya, sontak mendapat decak kagum dan jeritan histeris dari anggota baru. Setelah itu berganti pada cowok berambut pelontos menyembur api dengan minyak di mulutnya hingga api itu semakin besar naik ke atas. Gemuruh tepuk tangan pun memenuhi aula, berdecak kagum. Giliran 4 wanita termasuk Tina dan Beca membentuk tenda dengan lihai. Mereka diajarkan juga keterampilan. Oke semuanya harap tenang. Gue Erga, mantan wakil presiden pecinta alam SMA ini, mengambil alih acara ini. Cowok berkulit sawo itu berdiri di depan. Rook, rook, rook.
Kasih tepuk tangan untuk Presiden PA tahun ini Reno Pratama sekaligus Ketua OSIS SMA Budi Mulia. Teriak Erga sambil menunjuk Reno yang sudah berdiri. Suara tepuk tangan bergemuruh untuk cowok bersenyum menawan itu. Yang mayoritasnya dari kebanyakan cewek. Tampak Naila ikut tepuk tangan. Mengingat cowok itu yang dia lihat di kantin. Dia Presiden PA. Pantesan. Ketua OSIS. Biar gampang dapet surat izin dari sekolah untuk naik gunung. Bisik Rangga pada Naila. Kus, tegur Naila. Dan juga Wakil Presiden PA Galih Kusuma. Lanjut Erga. Lalu seorang cowok dari sebelah kiri melambaikan tangan sambil tersenyum. Prok, prok, prok. Sekretaris PA kita Nona cantik Agustina Putri. Teriak Erga penuh semangat. Tina dengan penuh pesona melambaikan tangan pada anggota baru, auranya semakin membuat kaum cowok bersorak. Lah, itu Tina kita sekretaris PA. Rangga mengguncang lengan Naila karena kaget. Baru ini dia ketinggalan berita. Gue juga baru tahu. Gah, lo kan temennya. Harusnya gue yang nanya. Ujar Naila bingung. Tina dan Beca sama sekali nggak cerita. Prook, prok, prok. Dan juga pawang kita yang gak ganti-ganti Kang Denny. Erga lebih sopan karena menghargai. Laki-laki berumur sekitaran 37 tahun itu melambaikan tangan tanpa senyum. Rambut gondrong yang terlihat gimbal membuatnya mirip dengan Limbat. Kita sambut yang selalu ditunggu-tunggu. Mantan alumni Presiden pecinta alam kita, Raka Nicholas Ciputra. Erga menoleh kanan kiri mencari. Mana dianya ya, gumam Erga. Raka Nicholas Ciputra. Nama itu tidak asing di telinga Naila. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Udara menjadi dingin di ruangan itu. Tidak lama seorang cowok muncul dari sebelah kanan. Cara jalannya kayak melihat model cowok jalan di catwalk diiringi lagu I'm on Fire song liar. Semua mata tertuju padanya. Dengan image bad boy-nya tetap saja selalu mendapatkan sambutan paling meriah. Ganteng banget. Alumni terfavorit dah. Para siswi berdecak kagum melihat laki-laki tanpa senyum itu. Kalau itu gue kenal lah. Dari Sabang sampai Merauke pasti pada tahu Raka. Dia alumni legendaris sekolah kita, ujar Rangga. Naila seakan berhenti bernafas melihat Raka. Apalagi sambutan meriah tertuju pada cowok itu. Matanya nggak berkedip melihat cowok dengan celana robek itu. Baiklah, sekarang kita mulai perkenalan untuk calon anggota baru. Gue serahin ke presiden kita yang sekarang, Reno. Kepala otak Naila seakan berputar-putar. 1 hari 2 kali bertemu dengan cowok brengsek itu. Nggak berbeda dengan Naila, Raka juga sama. Pandangannya ke arah Naila. Bibirnya menorehkan segaris senyum tipis. Isiu. Reno memegang mix memandang ke arah calon anggota baru dan berkata, gue akan nunjuk kalian satu persatu maju ke depan untuk memperkenalkan diri dan kasih alasan kenapa kalian masuk ekskul PA. Apes dah nasib gue. Naila meruntuki dirinya. Kamu, sini maju. Reno menunjuk wanita bertubuh agak gemuk sebelah kiri. Nama aku Vera, ucap Vera. Walaupun agak sedikit gemuk Vera kelihatan lincah. Yakin mau masuk ekskul ini? Tanya Reno. Vera mengangguk pasti. Kasih alasan. Aku mencintai keindahan Mahameru, Kak. Reno bertepuk tangan ringan. Oke, silakan duduk. Lanjut sebelahnya. Nama Dinda, alasannya biar nambahin pengalaman. Nia, alasan aku mau ikut karena ada Kak Reno. Tersenyum ke arah Reno. Cie-cie, satu angkatan Reno tertawa menggodanya. Aku Desi. Alasan aku karena mau megang ular, kata Desi dengan semangat. Don, teriak Raka. Suaranya serak-serak basah. Terdengar seksi dan maco. Kasih dia pegang ular, membuat yang lain terkaget. Doni membawa wanita itu untuk melihat ular. Tidak lama terdengar Desi berteriak sekeras-kerasnya. Pasti ketakutan. Mereka pun terkekeh. Tiba giliran Naila. Dia berdiri di depan tanpa bicara. Semua menunggu suaranya. Semangat 45-nya hilang sekelip mata hanya karena Raka.
Cowok seketus itu, bagaimana mungkin jadi idola yang dielu-elukan? Naila menggigit bibirnya. Woi buruan, jangan tidur di situ. Teriak Raka yang sedari tadi melihat Naila. Maaf, gue tarik lagi formulir gue, kata Naila datar. Teriakan Raka semakin membuatnya tidak ingin ikutan ekskul ini. Kenapa? Tanya Reno terheran dan kecewa. Kayaknya gue nggak ada alasan untuk ada di sini. Mendengar ucapan itu Raka geram. Matanya seperti elang yang siap memangsa. Semua yang berbisik-bisik menutup mulut saat Raka berucap. Terus lo pikir ini tempat hiburan, iya. Suka-suka lo gitu. Kasih alasan kenapa lo mau cabut sebelum masuk. Ucap Raka dari tempatnya dengan tatapan tajam. Ya gara-gara lo. Bego. Golongan darah saya A. Cepat capek. Kayaknya nggak cocok deh ikut ekskul ini. Gue pikir dari. Ngapa baru mikir sekarang? Kebanyakan mikir lo, telat. Itu bukan alasan buat gue. Raka memotong ucapan Naila. Cowok itu menaikkan sudut bibir atas, menatap Naila tak berkedip. Cewek ini membuatnya marah berkali-kali lipat. Raka ingin dia ada di kawasan wilayahnya. Kaki gue suka linu kalau jalan jauh. Gue nggak jadi ikut ekskul ini. Naila mencari alasan. Lo penyakitan. Tanya Raka. Menyindir. Perdebatan mereka menjadi tontonan sekeliling mereka. Kalau Raka sudah angkat bicara tidak ada satu orang pun yang berani ikut campur. Apa penyakitan? Enak aja bilang gue penyakitan. Gue sehat walafiat. Naila menaikkan kedua alisnya menatap Raka. Oke, selesai. Berarti nggak ada alasan lo narik formulir. Tanggung jawab dengan yang lo tulis. Gue mau lo tetap ikut pa. Atau gue akan bilang lo anak mami yang penyakitan. Setelah itu Raka pergi meninggalkan lapangan disusul Erga, Mike, dan Doni di belakangnya. Naila mengepalkan tangan. Elena, cewek cantik keturunan Belanda itu memperhatikan sedari tadi. Tatapan gak suka terlihat jelas di matanya. Siapa yang bawa dia? Tanya Elena pada cewek di sampingnya. Kawan Tina ama Beca. Anak baru sih dengar-dengar. Mendengar itu Elena tersenyum sinis. Menurutnya Naila hanya cari perhatian Raka dengan cara melawan Raka. Acara perkenalan kita sampai sini aja. Gue bagiin selembaran kertas buat materi kalian dan surat izin untuk minggu depan kita kemah di Gunung Raja Basa. Reno menunjukkan selembaran surat izin dan materi. Ini materi kalian baca dan akan kami training di gunung nanti. Galih dan Erik berkeliling membagikan lembaran. Reno menghampiri Naila memberikan selembaran. Bisa ikutkan? Tanya Reno dengan senyum ramah. Kalau nggak ikut, ntar gue dibilang penyakitan atau anak mami. Jawab Naila kesal. Menerima lembaran itu. Oke, gue tunggu kedatangan lo ya. Reno tersenyum lagi membuat Naila tersipu. Ternyata kalau dilihat dari dekat Reno semakin ganteng. Matanya memandangi punggung Reno yang membagikan lembaran ke depannya. Asteris Naila asteris. Fak, lo tadi udah keterlaluan sama cewek yang lo teriakin tadi. Cakep-cakep dibilang penyakitan, ujar Doni. Siap-siap menghidupkan motor spotnya. Raka mengacukan perkataan Doni. Best friends-nya sedari dulu. Bahkan mereka satu kampus tapi beda jurusan. Raka menggas motornya terus-menerus tanpa berjalan. Motor spotnya berbalut warna hitam. Dengan desain full fairing dapat menarik perhatian para pecinta motor sport. Raka membuka kaca helm. Yakin ama gue, tuh cewek susah diomongin. Biar nggak makin jadi nantinya. Kalau didiemin ngelunjak nanti. Cantik mah bebas bertingkah. Timpal Erga tertawa mengingat Naila. Jangan galak-galak sama anak baru. Lo tadi kayak mau makan dia tahu gak? Ujar Doni. Apalagi dia imut. Bikin gemes. Raka melirik ke teman-temannya. Percuma protes. Raka paling gak suka anak baru banyak tingkah. Dari pertama kenal tuh cewek, udah bikin emosi. Lagu lama Rak, pura-pura marah padahal demen. Ledek Mike tertawa sambil menghidupkan mesinnya. Bacot.
Decak Raka. Gelak tawa mereka menghilang diiringi deru motor mereka. Para alumni paling berpengaruh itu meninggalkan sekolah. Bukan karena anak pemilik yayasan dan berwajah tampan Raka paling terkenal dan populer di kalangan adik tingkat, seangkatan, dan senior. Dia cowok gentle, penakluk gunung. Setia kawan dan melindungi juniornya. Bukan tipe playboy yang suka mengambil kesempatan jika ada wanita yang mengagumi-nya. Gak suka ngelike foto cewek di Instagram. Bangga tuh yang bakal jadi ceweknya. Asteris Naila asteris. Seminggu kemudian, Naila sibuk mempersiapkan keberangkatannya naik gunung. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30 tepat seminggu yang lalu ayahnya dengan berat hati mendatangani surat izin Naila untuk berangkat ke gunung. Jangan lupa bawa jaket yang tebal. Selimut dibawa aja. Semua makanan yang di kulkas biar dibawa Naila juga. Dia pasti kecapean. Tenaganya habis. Butuh makanan yang banyak, kata Rahmat memperhatikan istrinya menyusun barang Naila ke rancel. Bawa susu yalah. Buat jaga stamina kamu di sana, ibunya memasukkan minuman ke rancel Naila. Tadinya ayahnya menyarankan membawa koper. Karena tatapan tajam istrinya niatnya itu diurungkan. Mau bawa apel, jeruk apa pisang? Rahmat menawarkan. Bawa semua aja ya. Biar nggak kelaparan di sana. Naila bukan mau berangkat perang. Jangan banyak-banyak diisi tasnya. Nanti Naila diketawain. Naila merengut menatap tasnya. Iya. Rahmat menghela nafas. Mama udah siapin bontot kamu sama beras dan mie instan pesanan kamu. Taruh di mana ya? Tas berwarna merah itu sudah terlihat padat dan susah dikancing. Ma, kebanyakan ini. Kurangin ya. Naila mengeluh melihat tasnya yang masih ingin disumpel. Tapi kan semua penting. Rahmat menegaskan. Naila mau naik gunung. Mana bisa Naila gendong tas sepenuh ini? Yang ada encok duluan sebelum sampai ke atas. Papa telpon sekolah. Minta tolong apa ada yang bisa bawain barang kamu di sana. Rahmat merogoh kantongnya mengambil ponsel. Membuat kedua wanita di depannya terbelalak. Pa, nggak bisa gitulah. Naila merengek, apa kata temannya nanti? Atau kakak kamu Bagas ikut ya? Bisa kan? Rahmat belum rela anaknya pergi jauh. Loh, kok Bagas ikutan? Bagas bangkit dari tengkurapnya. Niat bantuin malah berbaring di tempat tidur. Celana boxer, kaos gombrang dan rambut yang acak-acakan membuat dia terlihat seperti cowok kebanyakan yang pemalas. Dan memang pemalas. Pa, ini sekolah Naila Bagas mana bisa ikut. Terlalu khawatir namanya. Sudah biarin Naila yang mandiri sendiri. Ibu Naila berkata. Rahmat pasrah. Biar Bagas nanti yang antar ke sekolah aja. Buruan kamu mandi. Nanti adikmu terlambat. Asteris Naila asteris. Di perjalanan hingga sampai di sekolah tak henti-hentinya Bagas ceramah dan menyuruh Naila mengurungkan niatnya. Ngapain sih ikut-ikutan ginian? Bagusan cancel aja. Oceh Bagas sambil memarkirkan mobil. Cancel. Enak aja, ini masalah harga diri Kak Bagas. Slow dong, emosi gini. Awas ya kalau nanti ngeluh-ngeluh sakit sama nyokap bokap. Bawel banget sih dari tadi. Naila keluar dari mobil. Lah, dari tadi gue cariin baru muncul. Cepatan kita mesti absen. Teriak beca yang tiba-tiba datang entah dari mana. Ih, tas lo. Bagas mengeluarkan tas Naila lalu memberikan padanya. Untung saja sudah dikurangin isinya jadi terasa ringan saat Naila menggendongnya. Seketika itu juga beca terpesona dengan Bagas. Matanya tidak berkedip sedetik pun. Yang dilihat beca Bagas yang ini bukan yang baru bangun tidur mungkin tidak seliar itu mata beca. Kenalin dong, lah. Beca menyikut lengan Naila. Sama siapa, abang gue? Tanya Naila melihat Bagas, abang gue namanya Bagas. Beca. Tapi kalau mau manggil C-nya diganti Kaya. Entar disangka becak lagi. Kawan terdekat Naila. Satu bangku juga. Tanpa aba-aba Beca mengulurkan tangannya di depan Bagas dengan senyum manis. Bagas.
Bagas termasuk cowok playboy yang gampang banget tersenyum dengan banyak wanita. Dia membalas uluran tangan Beca. Loh, Beca malah terperdaya oleh senyum Bagas. Gadis itu memainkan ujung rambutnya dengan mata yang masih memandangi Bagas penuh kekaguman. Udah cepetan yuk, katanya buru-buru. Naila melepaskan tangan Beca yang menempel di tangan Bagas. Ya udah gue balik. Hati-hati di sana, kata Bagas, tangannya mengacak-acak rambut Naila. Rambut gue, Kak Bagas, rambut aku nggak diacakin sekalian. Beca menyodorkan dirinya. Naila menghembuskan nafas lalu menarik tangan Beca menjauh dari Bagas. Asteris asteris asteris. Sini-sini yang belum absen. Teriak salah seorang alumni memanggil anggotanya. Terlihat beberapa orang menghampirinya. Setelah absen semua anak PA menaiki truk bekas angkut pasir yang sudah menunggu. Ada 3 truk yang akan dipakai. Seriusan kita naik ini. Rangga dan Naila saling melotot di depan truk besar itu. Untungnya Naila memakai celana training dan kaos longgar supaya mudah bergerak. Dan Rangga memilih celana pendek sedengkul dengan kaos yang pas badan. Iya, namanya juga pecinta alam. Masa iya naik BMW? Gue naik truk yang di depan ya. Soalnya masih mau cek barang-barang. Kata Tina. Dia sekretaris sudah tugasnya ikut mengecek barang yang akan dibawa. Beca yang sudah naik truk mengulurkan tangannya membantu Rangga yang kesusahan naik ke truk. Apalah daya Rangga bukan seperti cowok kebanyakan yang langsung loncat. Tak kuat dengan beban badan Rangga, Beca menarik nafas berkali-kali mencoba sekuatnya menarik tangan Rangga. Tiba-tiba Abel dari samping Beca bantuin menarik tangan Rangga. Dan tanpa sengaja malah kelebihan dosis hingga Rangga jatuh ke atas Abel. Untungnya Beca menghindar dengan cepat, sontak saja Abel langsung menendang Rangga ke samping dinding mobil lalu pergi. Gila, sakit banget. Itu cowok kelebihan tenaga kali ya. Dikira bukan manusia main tendang. Protes Rangga mengelus kepalanya yang kehantam dinding mobil. Lo nggak apa-apa. Beca membantu memegang tangan Rangga. Dia itu cewek bego. Lo sih, pakai acara nimpah dia. Serius cewek. Pantesan dadanya datar aja gitu. Mana gue tahu dia cewek. Mata lo picek. Beca mengusap wajah Rangga kasar. Naila yang diacukan Beca dan Rangga mencoba naik ke truk sendiri. Tiba-tiba melihat uluran tangan ternyata Reno yang menariknya. Makasih. Naila masih terpesona melihat Reno, kini pandangan mereka semakin dekat. Cowok berprestasi, anak basket, ketua OSIS bahkan sekarang pecinta alam juga dia ikuti. Ramah dan ganteng lagi. Naila semakin mengagumi. Reno tersenyum lalu turun dari truk untuk mengecek persiapan yang lain. Akhirnya truk berangkat juga. Setelah semua masuk ke dalam seperti masuk ke dalam pengungsian walaupun berdesakan tampak mereka sangat gembira sambil membawa bendera merah putih juga bendera pecinta alam mereka. Sambil bersenandung ria, 3 truk itu dikawal dengan 5 motor yang tidak lain adalah Raka dan kawan-kawannya. Para siswi keriangan melihat alumni mereka ikut. Asteris Naila asteris. Kurang lebih 2 jam tibalah mereka. Kang Deni, Raka dan Reno meminta izin pada warga desa Berbura yang berada di kaki gunung untuk naik gunung. Warga menyambut hangat kedatangan mereka. Kita absen dulu baru naik ke atas sebelum gelap, teriak Reno. Para alumni hanya memantau dan memberi bantuan. Selanjutnya para pengurus PA yang bertindak. Udah berapa bulan gue di rumah aja. Lumayan bosan. Kalau udah gitu, gunung jadi tujuan gue. Ucap Doni tersenyum melihat pemandangan pepohonan. Di gunung kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Sekaligus belajar menghargai kehidupan dan alam, ucap Kang Deni yang mengenakan pakaian serba hitam. Tidak lupa ia mengelus jenggotnya. Dengar Don, mencintai alam berarti menjaga kebersihan. Lo buang puntung rokok sembarangan. Semprot Erga melihat Doni baru saja membuang bekas rokoknya. Hilaf gue, beneran. Sumpah, Doni buru-buru mengambil yang dia buang. Tampak jelas Raka yang berdiri di samping Doni memperhatikan gerak-gerik Naila.
Cewek itu sesekali mengusap keningnya karena keringat yang berjatuhan. Belum lagi mulai udah keringatan. Raka yang sudah biasa naik gunung, berjalan santai naik ke atas. Hal paling dirindukan para pecinta alam adalah perjalanan menuju puncak, cuaca yang dingin dan minum kopi bersama. Boy sini. Sini boy. Di tengah perjalanan Doni memanggil cowok di depannya. Jangan heran. Semua cowok dipanggil boy sama Doni karena faktor kebiasaan. Alias pelupa nama orang. Lo bawain tas Tina. Kasian dia mulai lemes. Kata Doni seraya melepaskan tas ransel Tina dan memberikan ke si boy itu. Doni memberikan itu karena melihat laki-laki itu hanya membawa handbag saja. Lo kan cowok dia cewek. Otomatis tenaga lo lebih banyak dong. Ucap Doni. Tina mengiyakan memberi tasnya. Maaf yang ngerepotin, ucap Tina menarik nafas lega. Cewek cantik mah menang banyak, cibir salah satu perempuan yang melewati mereka. Di belakang mereka tampak Naila dan Beca yang mulai kelelahan. Lo masih kuat kan, lah? Tanya Beca yang berjalan beriringan Naila dan Rangga. Santuy. Bek, terdengar nafas Naila yang berat. Sejujurnya ini pertama kali dia buang tenaga paling banyak. Abis ini kalau lo nggak kuat, kita keluar aja dari paya. Suara Beca pelan, seperti berbisik. Keluar. Bukannya lo antusias banget ikut ginian. Kan banyak cowok ganteng anak kuliah, alumninya ganteng-ganteng. Maco mako. Runtuk Naila dengan ngegas. Karena Beca sangat mengidolakan cowok anak kuliahan. Gue udah dapet gebetan. Yang ini lebih mantep. Perfect pokoknya. Jawab Beca pasti. Kepala otak lo nggak jauh-jauh dari cowok bek. Nggak mikirin pinggang gue udah encok ini. Keluh Rangga dengan mata melotot. Sabar napa. Ini belum ada apa-apanya ga. Beca menepuk bahu cowok itu. Terlalu sibuk melihat jalan Naila tidak mendengar dengan jelas perkataan Beca. Membiarkan kedua temannya itu berdebat. Mereka terpecah namun selalu ada alumni yang mendampingi mereka. Sekeliling tampak pepohonan dan juga rumput liar. Kaum cowok sesekali membabat tanaman liar yang mengganggu jalan mereka. Kita akan membentuk tenda di sini. Besok pagi kita akan naik ke puncak gunung, ucap Kang Denny, menunjukkan sudut-sudut yang akan mereka pasang tenda. Semua anggota melakukan tugas mereka. Pada bawah bontotkan. Kumpul di sini. Kita makan bareng. Galih Wakil Presiden PA meletakkan daun pisang. Elena, Nita dan Sisil mengambil bekal makanan semua orang dan mencampurnya ke dalam daun pisang yang sudah disediakan. Begitulah cara kebersamaan mereka untuk makan malam hari ini. Asteris Naila asteris. Setelah tenda dom berdiri, Reno membagi setiap tenda 4 orang. Naila, Beca, Tina, dan Desi satu tenda bersamaan. Tina sudah lebih dulu rekes pada Reno. Setiap tenda diberikan satu headlamp untuk menerangi tenda mereka. Prit, prit, prit. Tanda mereka berkumpul. Semuanya kumpul bentuk barisan. Yang anggota baru sebelah kanan karena akan diorientasi. Teriak Galih. Buat anak lama akan membantu masa orientasi berlangsung. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan Galih. Di sudut kiri tenda mereka ada air mancur yang berasal dari mata air. Sepertinya itu sengaja dibuat warga untuk memudahkan pendaki gunung. Sebagian anggota ada yang memasak, ada juga yang ikut ambil bagian sebagai petugas orientasi. Waktunya JJM, jalan-jalan malam. Prosesnya adalah kalian akan jalan ke depan mengikuti petunjuk dan menemukan para petugas orientasi. Nanti, mereka akan orientasi kalian dengan pertanyaan atau melakukan sesuatu. Sampai titik akhir kalian kembali ke sini, ucap Galih melihat wajah cemas anggota baru. Mimpi apa gue bisa ikutan kegiatan frontal kayak gini? Jahat kalian bawa gue latihan militer malam-malam, runtuk Rangga yang berdiri di samping Naila. Cowok itu menyentakkan kakinya antara kesal dan takut. Naila mengelus lengan Rangga pelan, seakan merasakan hal yang sama.